Sandy Walsh tak diizinkan klubnya bela timnas Indonesia di Piala AFF, padahal sudah diberikan tiket. Target juara AFF 2022 timnas Indonesia klaim semakin kompak. Sandy Walsh tak diizinkan klubnya bela timnas Indonesia di Piala AFF, padahal sudah diberikan tiket. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan angkat bicara soal Sandy Walsh yang tidak bisa bergabung dengan skuad timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Pria yang karib disapa Iwan Bule itu mengatakan bahwa dia membelikan tiket pesawat ke Indonesia bagi Sandy Walsh. Sandy Walsh sejatinya diperkirakan memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF. Namun, dia tidak mendapat restu dari timnya, Kevin Michelin, tanpa alasan yang jelas. Iwan Bule menambahkan bahwa pelatih Kevin Michelin sebenarnya sudah memberikan Sandy Walsh izin untuk membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Akan tetapi Iwan Bule bingung juga kenapa izin tidak keluar jelang pengumuman final daftar skuad Piala AFF 2022. Kendati demikian, Iwan Bule menyebut Shin Tae-yong sudah mempersiapkan strategi lain bagi timnas Indonesia. Lebih lanjut, Direktur Teknik PSSI Indra Syafri juga mengungkapkan alasan dicoretnya Elkan Bagot dari skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2022. PSSI telah mengumumkan 23 dari 28 pemain timnas Indonesia yang telah dipilih Shin Tae-yong untuk Piala AFF 2022. Dengan dipilihnya 23 pemain itu, terdapat 5 pemain dicoret dari skuad Garuda. 5 pemain tersebut yakni Elkan Bagot, Sandy Walsh, Muhammad Ferrari, Andi Setio, dan Zaki Ashraf. Pencoretan nama di atas ini sebenarnya sedikit mengejutkan untuk pecinta sepak bola tanah air, sebab kehadiran pemain yang berkarir di luar negeri seperti Elkan Bagot serta pemain naturalisasi Sandy Walsh ini sangat dibutuhkan tim. Bahkan Elkan Bagot dan Sandy Walsh diharapkan bisa menambah kekuatan timnas Indonesia dalam ajang 2 tahunan tersebut. Namun, jelang turnamen, Shin Tae-yong justru mencoret 2 nama pemain tersebut. Indra Syafri pun menjelaskan bahwa Sandy dan Elkan akhirnya dicoret dari skuad Garuda karena tidak mendapatkan izin dari klub. Tentu saja ini kabar mengejutkan, sebab sebelumnya pelatih timnas Indonesia bahkan sudah datang ke Inggris untuk menemui manajemen Gillingham FC demi Elkan Bagot bisa memperkuat tim. Begitu juga dengan Sandy Walsh. Shin Tae-yong juga berkunjung langsung ke Belgia menemui manajemen Kevin Michelin dengan tujuan yang sama agar Sandy bisa membela timnas Indonesia di ajang Piala AFF 2022 ini. Setelah kunjungan tersebut, sebenarnya ada harapan dari Sandy Walsh karena ia juga telah ikut bergabung dalam visi timnas Indonesia di Bali. Meski akhirnya Sandy kembali ke klubnya karena jasanya dibutuhkan saat kompetisi Belgia kembali bergulir. Walaupun pemain berusia 27 tahun itu kembali ke klub, sebelumnya PSSI menyatakan Sandy bakal bisa memperkuat timnas Indonesia. Sandy diperkirakan akan bergabung dan membela timnas Indonesia saat skuad Garuda menghadapi Brunei Darussalam di Malaysia pada 26 Desember 2022. Kepastian ini diungkapkan oleh PSSI dan berbeda dengan Elkan Bagot yang memang belum memberi jawaban hingga beberapa waktu lalu. Namun ternyata kabar tersebut tidak dapat diwujudkan karena Indra Syafri mengaku bahwa klub Sandy tidak memberikan izin. Indra Syafri bahkan menyatakan respon dari klub Elkan dan Sandy sama, yakni tidak memberikan izin mereka untuk bergabung dengan timnas. Dengan begitu, Shin Tae-yong mencoret kedua nama pemain ini sepenuhnya bukan karena penampilan mereka. Akan tetapi Shin Tae-yong mencoret karena memang mereka tidak mendapatkan izin dari masing-masing klub. Terkait untuk izin klub sendiri sebenarnya tidak ada masalah,
sebab Piala AFF 2022 ini tidak masuk dalam laga kalender FIFA, sehingga klub memiliki hak untuk tidak melepas pemainnya ke timnas. Untuk itu, skuad Garuda hanya akan berjuang dengan pemain yang ada tanpa adanya Elkan dan Sandi. Pada ajang ini, timnas Indonesia dipastikan bergabung dalam grup A Piala AFF 2022 bersama Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Target juara AFF 2022 Timnas Indonesia klaim semakin kompak. Timnas Indonesia bersiap untuk tampil di Piala AFF 2022. Gelandang skuad Garuda Mark Klok menyebut semua pemain kini mempunyai semangat tinggi untuk jadi juara. Dia mengklaim tim semakin kompak. Sebelumnya, pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong memasang target juara pada ajang paling bergengsi antar negara Asia Tenggara ini. Meski sebenarnya persiapan digelar cukup singkat, bahkan pemusatan latihan atau TC hanya berlangsung kurang dari 1 bulan bahkan tanpa uji coba. Selain itu, laga 1 juga sempat vakum hampir 3 bulan. Klok mengakui hal itu menjadi kendala bagi pemain dan berpengaruh terhadap kondisi fisik yang menurun. Namun, dia mengklaim performa timnas sudah meningkat, terutama setelah menjalani TC di Bali selama 22 hari. Dengan kekuatan tim yang kuat dan solid, dia percaya diri Indonesia bisa melewati setiap pertandingan Piala AFF dengan baik. Indonesia akan mengawali Piala AFF 2022 melawan Kamboja pada 23 Desember di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pratama Arhan DKK kemudian akan bertolak ke Malaysia untuk menghadapi Brunei Darussalam pada 26 Desember lalu. Pada 26 Desember, lalu kembali ke Jakarta untuk menjamu Thailand pada 29 Desember sebelum menutup fase grup dengan menghadapi Filipina pada 2 Januari. Lebih lanjut, Kapten Timnas Kamboja, Soi Visal, menjelaskan timnya masih memiliki banyak kelemahan kendati secara mengejutkan sukses membenamkan Filipina dalam matchday pertama grup A Piala AFF 2022, Selasa 20 Desember 2022. Timnas Kamboja berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-2 dalam pertandingan yang berlangsung di Marodok Teko National Stadium, Phnom Penh. Timnas Kamboja sudah unggul 2 gol saat laga baru berjalan 20 menit melalui Rong Bo dan On Champolin. Sebelum Filipina memperkecil ketertinggalan melalui Cancelo Daniel pada menit ke-41. Di babak kedua, Filipina mampu menyamakan kedudukan di menit ke-55 yang lagi-lagi melalui Cancelo Daniel, usai memanfaatkan umpan Armani Aguinaldo.